Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah wa an Sahal wa an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga ada satu pintu, yuqalu lahu, yang dinamakan untuknya Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu, akan masuk minhu, dari pintu tersebut, masuk ke surga, as-shaimuna, orang-orang yang puasa, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu, tidak masuk minhu darinya, ahadun, seorang pun, ghairuhum, yang selain orang-orang yang berpuasa. Jadi di surga itu pintunya banyak, pintu Ar-Rayyan, pintu As-Shalah, pintu Az-Zikr, pintu Al-Jihad, pintu As-Sadaqah. Maka orang-orang yang dulunya di dunia punya amalan yang sesuai dengan pintu tersebut, maka dia akan memasukinya. Ahli puasa akan masuk di pintu puasa, ahli sedekah masuk dari pintu sedekah, ahli berjuang masuk pintu perjuangan, ahli zikir masuk pintu zikir, ahli salat masuk pintu salat. Nah, kalau orangnya itu ahli semuanya, terdepan dalam semuanya, maka semua pintu surga akan neriai dia supaya semuanya dimasuki. Nah, setiap pintu itu punya anugerah khusus. Dalam pintu Ar-Rayyan ada anugerah yang tidak ada dalam pintu As-Shalah. Dalam pintu As-Shalah ada anugerah yang tidak ada dalam pintu Az-Zikr. Dalam pintu Az-Zikr ada anugerah yang tidak ada dalam pintu As-Sadaqah. Lah kalau orang itu ahli semuanya, seperti Sayyidina Abu Bakar, dari kalangan selain para anbiya, kalau para anbiya semuanya, maka dia akan mendapatkan anugerah semuanya. Nah, itu diceritakan dalam Al-Quran kalau orang masuk surga, Pak. Orang masuk surga, itu dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Walakum fiha ma tashtahihil anfus. Kalian nanti di surga akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh diri kalian. Nah, ini kalau pintunya ada sekian, ada 8 atau lebih lagi. Sementara dia di dunia ini nggak pernah puasa, tapi matinya masih beriman. Nah, di pintu puasa itu ada anugerah-anugerah khusus yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang nggak puasa di dunia. Maka kata para ulama, orang-orang yang nggak pernah puasa, nanti di akhirat sana, kalau dia diampuni oleh Allah kemudian masuk surga, nanti otaknya itu dihilangkan darinya memori untuk pengen kenikmatan-kenikmatan yang ada pada pintu puasa itu. Maka perasaan dia sudah dapat apa yang dia inginkan, padahal bagi orang yang derajatnya lebih tinggi dari dia belum sebetulnya.
untuk masing-masing sudah mendapatkan apa yang dia sukai dengan sempurna. Tapi setiap masing-masing itu punya iman yang tingkatannya berbeda dan amal yang tingkatannya berbeda. Maka tentu saja kepuasannya masing-masing mengikut iman dan amalnya masing-masing. Bisa dipahami ya? Fa'idha dakhalu, maka mereka kalau ahli-ahli puasa telah masuk, ughriq, maka pintu tersebut ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak masuk dari pintu itu seorang pun selepas ditutup kecuali yang telah masuk itu orang-orang yang puasa. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Huzaimah illa annahu qala, hanya Ibnu Huzaimah mengatakan dalam riwayat hadisnya Nabi bersabda dan hadisnya fa idza dakhala akhiruhum, atau ila annahu qala, hanya saja Nabi bersabda dalam riwayatnya Abu Huzaimah, fa idza dakhala akhiruhum, maka kalau telah masuk paling akhirnya orang-orang berpuasa, ughliqa, maka pintu itu ditutup. Man dakhala syarib wa man syariba lam yadma abada. Barang siapa masuk maka dia akan minum, dan barang siapa yang minum dia tidak akan dahaga selamanya. Ini satu isyarat yang begitu tampak bahwa di antara anugerahnya Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa, wabil khusus yang dimaksud puasa-puasa fardu, apalagi kalau disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah, itu di antara yang akan dia dapatkan adalah wafat husnul khatimah. Maka puasa yang sungguh-sungguh, tunaikan haknya dengan benar supaya kita ini hidup sekali dan mati hanya sekali, itu mati benar, mati jurusan surga. Nah, dalam puasa itu ada beberapa pendapat. Puasa itu yang diperintahkan memperjarang makan, apa di samping memperjarang jarak makan juga mengurangi makan. Kan kita kalau puasa makan kita jadi menjarang mulai dari sahur sampai buka kurang lebih 12-an jam. Yang diperintahkan itu sekedar memperjarang tapi makannya tetap porsinya. Umpamanya sebelum puasa umpamanya 2000 kalori, puasa tetap 2000 kalori. Sebelum puasa 3 piring, waktu puasa juga 3 piring, dibagi buka, lepas tarawih dan waktu sahur, atau bagaimana? Maka ada yang berpendapat yang paling ringan, yaitu yang diperintahkan adalah memperjarang jarak makan. Karena itu sudah satu mujahadah. Karena keperluan tubuh itu waktu puasa dan di luar puasa sama aja. Nanti kalau dikurangi porsinya, padahal porsinya yang diperlukan oleh tubuh itu sekian, maka dia nanti jadi tidak menunaikan hak badan. Kalau memang porsinya sebelum puasa sudah tidak kelebihan, tentu saja ya. Kalau sebelum puasa sudah kelebihan, ya tentu saja itu bagian dari tidak menunaikan perawatan badan dengan amanah, dengan sempurna, dengan tanggung jawab. Dan Nabi menjanjikan kalau orang puasa itu Allah akan beri kesehatan, sumu tasihhu. Maka banyak ilmuwan yang menganalisa bahwa kalau orang itu pengen sehat, diantaranya memperjarang jarak makan dalam sehari itu ada waktu. Kalau dia memang nggak sempat puasa, antara makan yang pertama dengan yang kedua 12 jam. Nanti perutnya ada istirahatnya, nanti akan jadi gampang sehat. Jangan perut itu terus di 24 jam
kerjakan terus akhirnya perut kita itu jadi capek. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua bukan sekedar memperjarang, sekaligus mengurangi. Ini pendapat yang kedua ini, ya tentu saja cocok bagi orang-orang yang memang porsinya sebelum puasa itu kelebihan, itu memang dia perlu mengurangi. Nah, di antara arahan agama ketika berpuasa yang dinukilkan dari banyak kitabnya para ulama adalah kita ini puasa ketika siangnya jangan banyak tidur dan jangan banyak istirahat. Nanti akhirnya mujahadahnya puasa tidak terasa. Jadi tetap kegiatan itu seperti biasa. Biar terasa hausnya puasa dan terasa laparnya puasa. Maka program waktu puasa itu kita seperti biasa, masuk kelas seperti biasa, kemudian ngaji seperti biasa. Itu baru namanya memang ada tambahan mujahadah puasa. Jadi kalau puasa malah merosot itu namanya dapat puasa merosot dari segi yang lain gitu. Jadi kita biasakan puasa dengan puasa itu kegiatan itu sama. Gimana? Insyaallah? Insyaallah. Itu baru terasa memang poso. Kalau poso terus tidur mulai lepas sahur sampai bangun-bangun maghrib gitu ya. Ya puasanya dapat pahala lah. Untuk dia memang puasa, tapi ngajinya fardu ain yang lain bisa jadi malah merosot. Belum fardu kifayahnya, belum sunnah-sunnahnya. وعن أبي هريرة رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال telah berfirman Allah Azza wa Jalla kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua amalannya Ibnu Adam adalah untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa adalah untuk aku. Ini maksudnya bagaimana? Allah kan nggak perlu amalan makhluknya. Allah yang menciptakan makhluknya dan yang mengfasilitasi dan yang memberi semua yang dipunyai makhluknya. Kok puasa untuk Allah itu gimana maksudnya? Ya maksudnya puasa itu amalan yang begitu istimewa sampai para malaikat pun tidak diberitahu oleh Allah berapa anugerah yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka nanti ada sahabat yang tanya pada Nabi, minta ditunjukkan amalan yang masukkan surga, minta ditunjukkan amalan yang bermanfaat untuk hari kiamat, minta ditunjukkan amalan yang begini begitu. Jawaban Nabi sama, puasa, 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 puasa. Di dalam puasa itu ada satu tarbiyah, satu pendidikan, satu pelajaran yang tidak ada dalam amalan yang lain. Kadang-kadang kita ini sering mudzakarah pentingnya sholat, pentingnya zakat. Iya penting, tapi rukun Islam itu ada 5. Di antaranya puasa itu. Ini tiangnya Islam. Ini tiangnya Islam. Maknanya orang itu kalau tidak punya tiangnya agamanya, ya agamanya itu miring atau agamanya hampir runtuh atau sudah runtuh begitu lemah. Ini tiangnya agama Islam itu 5 itu. Iman yang benar kepada Allah dan Rasulnya, syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa. Maka orang yang tidak memperhatikan puasa itu ya orang yang nggak memperhatikan
tiangnya agama dia. Akhirnya ya tentu saja agamanya jadi dalam kondisi lemah, bahaya atau bahkan sudah ambruk. Wasiyamu junnatun, dan puasa merupakan perisai. Perisai dari kemaksiatan, perisai dari kemerosotan, perisai dari neraka, macam-macam perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka ketika adanya hari puasanya salah satu dari kalian, kalau salah satu dari kita mengerjakan puasa, maka di antara tertibnya ini biar puasanya tidak sekedar lapar dan haus, tapi ada anugerah-anugerah yang dia dapatkan. Fala yarfuth, maka dia jangan bicara yang kotor. Rafath itu bicara kotor secara umum dan sering digunakan, maksudnya bicara-bicara kotor yang kaitan dengan hubungan lain jenis, hubungan suami istri, hubungan lawan jenis. Yang mengarah ke sana itu rafath. Wala yaskhaf, dan janganlah dia ini teriak-teriak yang tidak diridhai Allah tentu saja. Orang ini puasa ini dalam daftar untuk dapat anugerah ini, dapat anugerah itu, termasuk dapat anugerah syafaatnya amalan puasa, dapat anugerah husnul khotimah, dapat anugerah yang malaikat pun tidak tahu. Seperti kalau kita sedang ngantri di kantor untuk menunggu giliran kita dapat opah dari sesuatu yang telah dijanjikan dengan sebuah pekerjaan. Maka tengah-tengah kita sedang ngantri itu, kita sopan, khawatir antrian kita nggak diterima, akhirnya kita nggak dapat kupon berhadiahnya. Akhirnya kita jadi nggak teriak-teriak. Mana ada orang ngantri masuk pegawai negeri atau upah, nunggu upah dapat jatah di kantor sambil teriak-teriak, nanti oleh manajernya dianggap pegawai nggak sopan. Kalau nggak diberi upah bagaimana? Nah, kita ini sedang puasa harus ada adab lah ringkasnya gitu. Ini sedang mendaftarkan diri dalam amalan yang besar namanya puasa, sedang menjalani program khusus. Fa idza sabahu ahadun aw qatalah, kalau seseorang mencaci dia atau mengajak tengkar dia, qatalah itu artinya bertingkat-tingkat, minimalnya ngajak tengkar, di atasnya ngajak kelahi, atasnya lagi ngajak bunuh-bunuhan, minimal yang ngajak tengkar gitu aja. Falyaqul, maka dia supaya ngomong, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang puasa. Orang yang puasa, saya sedang puasa, saya sedang dalam program khusus ini, nggak mau program khusus saya yang begitu banyak anugerah dan pahala berkurang atau bahkan gagal gara-gara saya menanggapi cacianmu atau menanggapi pertengkaran denganmu. Maksudnya begitu. Saya sedang program khusus. Nah, gitu. Ini shaimun, maksudnya gitu. Saya sedang program khusus yang begitu istimewa, yaitu program puasa. Ini shaimun, ini shaimun. Nah, seperti kalau kamu sedang program khusus di satu tempat yang terawasi, 24 jam terawasi. Ada orang tengah-tengah kamu program, yang mana program ini hadiahnya 1 triliun kalau lulus. Nah, maka ada orang, walaupun kamu juga muangkel, nyaci kamu, tiba-tiba mata kamu, ya, atau gimana? Maka kamu tahan, saya sedang program khusus, tengkarnya, pikir nanti aja, sekarang masih program, saya mau mendapatkan hadiah 1 triliun. Jadi kurang lebih gambarannya kenapa kok ini shaimun, maksudnya sesungguhnya aku adalah orang yang sedang menjalani program puasa ini, amalan puasa ini. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang dirinya Nabi Muhammad ada dalam kekuasaannya, la khulufu famis shaim, sungguh baunya, berubah baunya mulutnya orang yang puasa,
atyabu 'indallahi mir rihil miski, lebih wangi di sisi Allah melebihi wanginya atau baunya minyak kasturi. Masya Allah. Misik itu minyak yang termasuk minyak yang sering dipakai Nabi, minyak yang sering diungkapkan oleh Nabi sebagai gambaran baunya surga yang kekal abadi. Baunya tanahnya surga. Misik, misik, misik. Khitamuhu misk. Allah. La ilaha illallah. Jadi perkara itu kalau sudah sesuai dengan ridhonya Allah, walaupun kelihatannya itu seperti di pandangannya manusia rendah, nggak usah gubris itu. Yang penting menurut Allah pencipta manusia itu mulia. Walaupun sepertinya kena debu, kalau debu itu dalam memperjuangkan agama, dalam gerak berjuang atau dalam sedang menjalani perintah Allah, maka debu ini walaupun sepertinya mengotori, tapi ini debu yang kita cari, debu yang akan menghalangi kita dari api neraka. Maka ulama-ulama dahulu kalau mereka berjalan untuk cari ilmu, berjalan untuk berjuang fisabilillah, berjalan untuk menuju Baitullah, kemudian kok ada debu-debu menempel di jasadnya, debu-debu itu dikumpulkan. Dan mereka wasiat, nanti kalau saya mati, debu-debu ini kamu usapkan seluruh badanku, karena ini debu-debu yang saya dapatkan ketika saya di dalam mengamalkan agama Allah. Jadi kita ini harus punya sikap bahwa saya ini menghargai agama. Apa saja yang sudah benar menurut agama itu puncaknya mahal. Walaupun sepertinya kotor, walaupun sepertinya debu, walaupun sepertinya mulut tuh bau, tapi ini mahal. Tapi perkara yang melanggar agama walaupun sepertinya menarik itu menjijikkan, itu neraka. Kita harus menjadikan keyakinan itu sebagai kehidupan, jangan sebagai wacana saja, pemikiran atau bahkan jadi lamunan atau bahkan merosot lagi jadi khayalan. Ya Allah. Maka orang-orang terdahulu dimulai dari sahabat, mereka mempunyai perhargaan khusus pada benda-benda yang pernah mereka gunakan untuk hal-hal yang ada kaitan dengan agama. Seperti sahabat mau wafat, bilang, nanti kamu kafani di jubah saya yang biasa saya gunakan untuk ibadah itu ya, biar menyertai wafat saya nanti di kuburan. Ini kalau saya nanti wafat, sertakan dengan saya tasbih saya yang sudah saya gunakan sekian lama untuk mengingati Allah. Gitu. Kira-kira kalau kita mati itu pesannya apa? Kira-kira sudah punya apa yang kita hargai karena perkara itu telah menemani kita fisabilillah. Dikatakan Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau ini nyusun kitab sampai lebih 1000 judul dan setiap judulnya kadang-kadang sekian ratus jilid. Maka beliau ketika nulis itu biasanya pakai pensil yang pensilnya ditajamkan begitu. Semacam pensil lah, zaman dulu nggak tahu seperti apa bentuknya. Untuk menajamkan itu sampai numpuk dikumpulkan oleh beliau. Beliau pesan nanti kalau saya wafat, yang untuk menjerang air yang untuk mandikan saya, gunakan dari serpihan-serpihan kayu yang dulu kayu itu adalah dari alat tulis saya untuk nulis buku agama sekian ribu jilid itu.
Sudah disiapkan begitu itu. Kita ini memang bukan orang dunia kan. Dunia ini kan belum pernah bisa dimiliki oleh siapapun sih. Ya punya kita ya iman dan amal itu. Maka kalau kita nggak punya itu ya sudah nggak punya apa-apa. Semua yang meninggal dunia sudah meninggalkan dunia. Lis-shaimi bagi orang yang puasa farhatani dua kegembiraan. Yafrahuhuma yang dia akan merasakan dua kegembiraan itu. Pertama, idza aftara fariha bi fitrih. Kalau dia berbuka maka dia bergembira dengan sebab buka dia. Masya Allah. Orang itu kalau memang benar-benar puasa, begitu buka itu terasa punya kegembiraan yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang puasa. Maka kalau orang itu nggak puasa ya ketika walaupun berbuka bersama dengan orang-orang puasa ya rasanya hampa. Wong memang dia nggak merasakan mujahadah yang sama dengan orang-orang yang puasa. Maka puasa ini adalah bagian dari tiangnya Islam. Di dalamnya mesti ada pelajaran. Maka di antara pelajarannya orang yang puasa itu makanan, minuman, godaan-godaan sudah datang, digoda bertengkar, diajak caci-cacian tidak mau supaya dapat ridhonya Allah. Maka akhirnya dia dapat anugerah dengan sebab dia menjalani puasanya dengan sesuai yang diridhoi Allah sesuai arahan. Maka kalau orang menjadikan hidupnya seperti tertib puasa, maka harapannya dia nanti kalau matinya seperti kondisinya orang yang berbuka, matinya begitu nikmat. Siapa yang menjadikan hidupnya itu selalu takwa puasa, terus bukanya nanti aja ketika mati dapat anugerah yang tidak ada habis-habisnya, maka matinya itu rasanya seperti orang yang buka puasa itu. Enak tok, sudah tidak ada habisnya sampai selama-lamanya. Tapi kalau dibalik ngeri. Hidupnya nggak jelas aturannya, nggak pernah puasa dari yang tidak diridhai Allah, akhirnya matinya seksa yang nggak ada habisnya. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu, dan ketika dia ketemu dengan Tuhannya, fariha bi shaumihi, maka dia akan bergembira dengan sebab puasanya. Dia dapat macam-macam anugerah dengan sebab puasanya. Maka kita jadikan hidup kita seperti kondisi kita puasa sekarang ini selalu di dalam aturan-aturan biar puasa kita tidak batal. Aturan-aturan biar hidup kita tidak batal kesuksesannya. Insyaallah semuanya niat. Jadi jadikan itu waktu kita di pondok, waktu kita di jalan, waktu kita sampai rumah. Ini insya Allah nggak pada pulang kan? Pulang kita kan akhirat. Kita ini dulu ceritanya kakek kita yang pertama diturunkan dari surga. Kita ini bukan orang dunia. Maka kalau orang itu perasaannya pulangnya ke daerah masing-masing itu salah paham itu. Maka salah paham kan nggak boleh diteruskan kan. Kemana saja pergi niatnya untuk cari ridho Allah, mempraktekkan apa yang diridhoi Allah, memperjuangkan apa yang dulu diperjuangkan oleh para nabi, oleh Sayyidul Anbiya dengan para sahabatnya. Jadi kalau pulang itu nanti di akhirat sana itu pulang. Kalau dunia kan tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Maka yang paling paham urusan ini adalah para sahabat, selepas para anbiya tentu saja. Maka para sahabat itu yang lahirnya dan wafatnya di tempat di daerah yang sama itu sangat sedikit. Tapi lahirnya dengan wafatnya itu daerahnya berbeda. Karena memang bukan orang daerah, tetapi ini memang orang yang paham dunia ini hanya sementara untuk cari pahala.
Maka kita kemana saja rasakan itu bukan tempat kita yang sebenarnya adalah akhirat. Maka di mana saja jangan sampai lupa merawat, memperbanyak bekal akhiratnya. Insyaallah. Insyaallah. Kemudian santri-santri yang pulang nanti ada pertemuan wali murid tanggal 15 Syawal. Yang tidak ada udzur benar-benar diharapkan datang bawa wali muridnya. Wabil khusus yang kelas-kelas akhir yang mau diselamati itu. Kelas tahasus, daurah itu. Terus yang hafid-hafid kubro macam itu maksudnya. Dan safar dalam ridhonya Allah termasuk ngajak wali murid kita safar itu ada fadilahnya. Safiru tagnamu. Safarlah kalian, safar yang diridhoi Allah tentu saja. Kalian akan mendapatkan keuntungan. Jadi sejak dulu itu pejuang-pejuang agama itu untungnya ya ketika mereka ada safar yang dalam ridhonya Allah itu. Jadi kalau orang tuh tempat lahirnya dengan tempat matinya daerah yang sama nggak pernah safar itu biasanya kurang anunya itu pengalamannya dan keuntungannya kurang. Bahkan sampai urusan-urusan dunia kalau orang pengen berkembang safar. Maka orang-orang yang meraih dunia banyak itu ya biasanya yang ada hubungan safar yang internasional atau seluruh Indonesia ini baru bisa berkembang. Tapi yang lutek di daerahnya terus itu biasanya memang kemungkinan berkembangannya jadi tidak seluas yang ada safar. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan orang di markas Rangkil. Orangnya orang Sarangan. Umurnya sudah 60 tahun lebih. Dia bilang, safar saya terjauh selama 60 tahun itu ya ke Temboro. Setelah di Temboro, terus latihan hurut, akhirnya safar